Awalnya saya mendukung Mas Ganjar. Mungkin bisa dilihat dari bahkan sebelum kontestasi, sebelum beliau diangkat atau bahkan dipromosikan oleh Pak Jokowi dan juga Ibu Mega sekalipun. Saya datang ke beliau, saya membuat konten, dan saya yakin dia adalah seorang calon pemimpin masa depan. Saya melihat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi ramalan hanyalah ramalan. Seperti kita ketahui, ramalan adalah upaya kita untuk membuat masa depan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi terkadang sesuatu itu tidak terjadi seperti yang kita inginkan karena setiap manusia memiliki pilihannya dan membuat kita terpaksa belok menuju ke satu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan saya mengerti. Apakah saya memaklumi? Mungkin akan butuh waktu. Saya tetap mengagumi dua sosok tersebut dengan semua keterampilan dan semua yang mereka miliki. Tapi apa yang dilakukan kemarin menghilangkan respek saya. Apa itu? Bullying. Di mana itu? Saat menyebutkan skor atas kinerja Kementerian Pertahanan dan Keamanan saat dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Dilakukan di forum umum, walaupun ini tingkat nasional, saya yakin ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat dunia. Dan meskipun itu mungkin saja tidak melanggar hukum, kalau etika ya mungkin nanti akan berdebat tentang hal itu. Tapi Mas Ganjar yang memancing Mas Anies untuk menyebutkan nilai, saya pikir itu sudah kurang pas untuk saya lihat. Dan rasanya aneh saat beliau seperti itu. Lalu Mas Anies menyambut dengan menyebutkan angka yang kalau menurut saya itu angka bullying. Saya yakin bukan itu yang ada di benak Mas Anies. Itu hanyalah sebuah posturing. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya di antara tiga tokoh ini, kalau saya harus merating yang paling saya idolakan sampai yang kurang, Pak Prabowo sebenarnya ada di tingkat yang paling bawah. Saya mengagumi Mas Anies. Kedua, saya mengagumi Mas Ganjar. Baru saya mengagumi Pak Prabowo. Tapi malam itu semuanya berubah. Mungkin saya masih mengagumi Mas Anies dan Mas Ganjar dengan kemampuan, kinerja, dan juga kapasitas mereka sebagai seorang mantan kepala daerah, seorang politikus, tapi agak kurang rasanya sebagai seorang negarawan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa hal tersebut sesuatu yang terpaksa dilakukan. Ya, saya katakan terpaksa tidak terpaksa, menjaga integritas kita dan tidak melakukan sesuatu yang bisa diasosiasikan sebagai sebuah perundungan atau bullying. Itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Dan apakah Pak Prabowo melakukan? Tidak. Pak Prabowo tidak melakukan bullying sama sekali. Di debat tersebut dan debat sebelumnya, tidak ada satu tindakan atau kalimat sekalipun yang tidak dilakukan jika tidak dipancing oleh lawan bicaranya. Bahkan meskipun dipancing, beliau tidak melakukan sebuah perundungan balik. Dan saya tahu kedua capres ini memang harus menyerang saat itu. Karena menyerang, kita tahu adalah bentuk pertahanan yang terbaik. Attacking sometimes is the best defense. Karena mereka jelas pasti akan kalah jika harus berdebat tentang fokus yang dilakukan hari itu, yaitu tentang pertahanan dan keamanan.